Katanya proyek kebanggaan bangsa, tapi kok malah jadi beban negara? Siapa yang bangga, siapa yang bayar? Section 1 pengantar, kebanggaan di atas kertas, utang di dunia nyata. Mereka bilang ini adalah mahakarya, sebuah lompatan peradaban yang akan dikenang sejarah. Mereka menjanjikan kecepatan, efisiensi, kemegahan, tanpa membebani sepeser pun uang rakyat dari anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Foto-foto mereka terpampang gagah, seolah berkata, lihat, inilah bukti kerja kami. Proyek ini dinamai dengan kata yang menggambarkan kecepatan, whoosh, dijanjikan akan melesatkan kita semua ke masa depan. Tapi pertanyaan yang kini menggantung, jika ini proyek kebanggaan, mengapa yang terasa justru beban? Jika ini untuk rakyat, mengapa rakyat yang kini harus bersiap membayar cicilannya? Section 2 angka bicara membeda 982 triliun yang membengkak. Mari kita bicara soal angka, karena di sanalah kebenaran seringkali bersembunyi, betapapun rumitnya ia disajikan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) awalnya diestimasi menelan biaya sekitar USD 6,07 miliar, atau setara dengan 86,5 triliun dengan kurs saat itu. Angka yang sudah fantastis, namun masih dibingkai dengan narasi investasi murni antar bisnis. Namun, seperti bola salju yang menggelinding menuruni bukit, biaya itu terus membengkak. Laporan demi laporan menunjukkan adanya cost overrun, atau pembengkakan biaya yang signifikan. Angka terbaru yang mencuat ke publik, berdasarkan hasil audit, menempatkan total biaya proyek ini di angka sekitar USD 7,9 miliar, atau jika kita konversikan, mendekati 120 triliun. Ada selisih lebih dari 30 triliun, sebuah angka yang tidak bisa dianggap remeh. Dana 30 triliun itu setara dengan membangun ratusan rumah sakit baru yang lengkap, atau memberikan beasiswa penuh hingga jenjang universitas bagi ribuan anak-anak di pelosok negeri. Angka itu bisa digunakan untuk memperbaiki ribuan kilometer jalan rusak di berbagai daerah yang selama ini terisolasi. Namun, dana itu kini harus dialokasikan untuk menambal lubang dalam sebuah proyek yang sejak awal dijanjikan tidak akan menyentuh uang negara. Dari mana uang itu datang? Sebagian besar berasal dari pinjaman baru, kali ini dari China Development Bank (CDB), yang menambah tumpukan utang yang sudah ada. Lalu kita sampai pada angka yang lebih besar dan lebih mengkhawatirkan, Rp 982 triliun. Angka ini bukan biaya proyek KCJB semata, melainkan total utang BUMN karya yang terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur strategis nasional. BUMN-BUMN ini yang menjadi tulang punggung pembangunan, kini terjerat dalam lilitan utang raksasa. Section 4, panggung penyangkalan. Saat pejabat mulai lupa ingatan. Ketika angka pembengkakan biaya dan penggunaan APBN menjadi sorotan publik, panggung politik pun berubah menjadi arena penyangkalan. Para pejabat yang dulu paling depan dalam mempromosikan proyek ini, yang wajahnya paling sering muncul di media saat peletakan batu pertama, tiba-tiba terdengar lebih defensif. Sebagian mulai menunjukkan gejala lupa ingatan kolektif, seolah-olah janji tanpa APBN tidak pernah mereka ucapkan dengan begitu meyakinkan. Narasi bergeser. Dari proyek bisnis murni menjadi proyek strategis yang harus diselamatkan negara. Sebuah manuver retorika untuk menjustifikasi keputusan yang bertolak belakang dengan komitmen awal. Satu argumen yang sering muncul, kondisi pandemi COVID-19. Tantangan geopolitik global. Alasan ini masuk akal, tetapi belum menjawab pertanyaan fundamental, mengapa risiko sebesar ini tidak diantisipasi sejak awal dalam sebuah proyek B2B. Jika ini murni bisnis, bukankah investor yang harus menanggung risiko, bukan negara? Penyangkalan kerap dibungkus kutipan diplomatis. Seorang pejabat, kondisinya berubah, dan sebagai pemerintah yang bertanggung jawab, kita harus memastikan proyek ini selesai. Kalimat itu terdengar bijak, tapi pengakuan bahwa janji awal gagal. Inkonsistensi menjadi pemandangan lazim. Jawaban ketika ditanya sering normatif dan mengambang. Ini demi kepentingan nasional yang lebih besar. Saat berjalan lancar, semua ingin klaim prestasi. Ketika masalah datang, tanggung jawab jadi bola panas yang dilempar-lempar. Di tengah hiruk-pikuk perdebatan soal utang dan pembengkakan biaya, ada pihak-pihak yang tetap tersenyum dalam diam, ya. Di setiap proyek raksasa, selalu ada aliran keuntungan yang deras. Penting bagi kita untuk menelusuri kemana aliran itu bermuara.
Pihak yang paling jelas diuntungkan adalah para kontraktor utama, kontraktor Tiongkok, subkontraktor lokal. Mereka mendapatkan kontrak bernilai triliunan rupiah, konstruksi jalur, pembangunan stasiun, pengadaan teknologi persinyalan. Bagi mereka, proyek ini adalah ladang bisnis yang subur. Selain kontraktor, konsorsium perusahaan juga penerima manfaat utama. PT Kereta Cepat Indonesia China adalah pusat semua transaksi. Di dalamnya gabungan BUMN Indonesia dan perusahaan Tiongkok. BUMN menanggung sebagian besar risiko finansial dan menerima suntikan dana negara. Struktur kepemilikan dan perjanjian kompleks sering menyembunyikan siapa yang memegang kendali. Konsorsium bisa jadi kotak hitam yang sulit ditembus audit publik. Jejak keuntungan tidak berhenti di level korporasi besar. Rantai pasok sangat panjang dan melibatkan banyak pemain. Pemasok material, baja dan semen, perusahaan logistik, mengangkut alat-alat berat, konsultan hukum, menyusun kontrak rumit, spekulan tanah, membeli lahan murah, jual mahal. Pertanyaan krusial, apakah penentuan harga sudah wajar? Apakah ada markup biaya tersembunyi? Menuntut pertanggungjawaban atas proyek semahal dan serumit ini adalah sebuah jalan yang terjal dan penuh liku. Namun, bukan berarti mustahil. Langkah pertama dan paling fundamental adalah melalui audit forensik yang komprehensif dan independen. Ia harus menelusuri aliran dana. Ia harus memeriksa kewajaran harga dalam setiap kontrak. Ia harus mengidentifikasi potensi konflik kepentingan atau penyelewengan dari awal perencanaan hingga eksekusi. Hasil dari audit ini tidak boleh menjadi dokumen rahasia negara, melainkan harus dipublikasikan secara utuh agar publik dapat ikut mengawasi. Jika hasil audit menunjukkan adanya indikasi kerugian negara, jalur hukum harus ditempuh. Aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, proses ini harus berjalan tanpa pandang bulu. Selain jalur pidana, ada tanggung jawab politik, hak angket, panitia khusus. Mereka dapat memanggil pejabat terkait, aktif maupun pensiun. Investigasi dapat membuka yang tertutup dan merekomendasikan perbaikan sistemik. Pada akhirnya, tekanan publik yang konsisten adalah kunci. Tuntutan pertanggungjawaban bukan mencari kambing hitam, tetapi menegakkan keadilan dan tata kelola yang baik. Setiap keputusan atas nama rakyat dan membebani rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan. Hingga tuntas tanpa terkecuali. Analisis singkat, apakah pemerintahan baru akan membuka ulang kasus ini? Atau hanya jadi angin lewat? Katanya mau bersih-bersih, tapi kalau kotorannya disapu ke bawah karpet, ya tetap bau. Pilihan nyata, transparansi menyeluruh, atau kompromi yang menguapkan akuntabilitas. Publik menunggu langkah konkret, audit dipublikasikan, kontrak dibuka, skema utang dijelaskan. Tanpa itu, angin segar hanya jadi narasi baru di atas pola lama. Pilihan ada di meja kekuasaan, dan catatan sejarah menunggu tinta yang jujur. Bukan proyeknya yang cepat, tapi cara mereka menguras uang rakyat. Siapa sebenarnya yang sedang diwushkan? Berpikir kritis bukan anti pembangunan, itu hak warga. Kalau kamu setuju transparansi, suarakan. Sampai jumpa di episode berikutnya.